Pak Han, sebelumnya saya izinkan untuk memberikan prolog sedikit tentang hal yang nanti kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sugesti, hipnosis, dan doa adalah benda yang sama tetapi terkadang disampaikan oleh orang yang berbeda. Jika sugesti sering disampaikan oleh teman-teman trainer, motivator, dan hipnoterapis, tetapi hipnosis disampaikan oleh orang yang secara spesial dapat memengaruhi pikiran orang lain. Sedangkan doa disampaikan oleh pemuka agama atau ahli spiritual. Tetapi bentuknya mungkin sama, yakni sekumpulan kata-kata yang memiliki makna untuk membuat diri kita yakin dan percaya tentang sesuatu yang kita inginkan yang dapat terjadi. Itulah barangkali satu definisi untuk memudahkan pemahaman tentang ketiga yang disampaikan tadi. Lalu, apakah ada keterkaitan tentang sugesti, hipnosis, dan doa? Di mana keistimewanya? Sebab ia hanya sebuah sekumpulan kata-kata saja. Siapa yang bisa memahami kata-kata itu? Diri kita sendiri tentu saja. Jadi ketiga kata tersebut, hipnosis, doa, dan sugesti bersumber dari apa? Hari ini kita akan sama-sama menerima penjelasan yang tentu saja sangat gamblang dari kedua narasumber kita. Dan yang pertama saya berikan waktu kurang lebih 20 menit kepada Pak Hans untuk menyampaikan tentang sugesti, hipnosis, dan doa. Silakan Pak Hans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afkar untuk pengantarnya dan juga Pak Tatu. Terima kasih sudah mendampingi kami malam ini dan secara spesial lagi teruntuk Buya yang saya sayangi. Terima kasih sudah menerima kehadiran saya di sini Buya. Ya, malam ini saya akan berbicara tentang satu tema yang semestinya sangat psikologis, tapi oleh orang-orang psikologi sendiri jarang dibicarakan. Tapi dalam lintasan sejarah, di awal-awal kemunculan psikologi, sugesti dan hipnosis ini mengemuka, sangat penting dalam sejarah psikologi. Dan sebenarnya ketika kita bicara tentang hipnosis, kita berbicara tentang sugesti, karena sugesti itu berada di dalam hipnosis. Saya pribadi, lagi-lagi kalau lihat perjalanan hidup saya, kenapa saya masuk psikologi, di sekolah menengah dulu saya ketemu dengan teori tentang ketidaksadaran dari Sigmund Freud. Dan saya juga membaca bahwa orang-orang yang akrab dengan dunia ketidaksadaran ini sering melakukan yang namanya hipnosis, yang sekarang dikenal dengan nama hipnoterapi itu. Dan waktu itu saya nggak tahu tentang apa itu hipnosis, tapi saya terdorong untuk belajar hipnosis di psikologi, dan ketika belajar psikologi nggak ada pelajaran hipnosis itu. Tapi orang-orang yang paham dunia ketidaksadaran biasanya paham tentang hipnosis ini. Lalu kenapa saya bisa masuk ke dalam dunia ini? Saya sebenarnya bukan orang yang terlatih dalam bidang hipnosis. Saya secara alami mengembangkan itu karena saya membaca buku-buku tentang ketidaksadaran itu. Dan leluhur saya di psikologi yang akrab dengan dunia ketidaksadaran tadi, pastilah akrab dengan dunia hipnosis. Saya mau cerita tentang pengalaman saya kenapa saya terperosok masuk ke dalam hipnosis. Waktu itu saya kos, Pak Afkar, lalu di kos-kosan itu kami kedatangan penghuni baru, seorang anggota TNI. Yeah. Dia seorang perwira yang sedang mencari kontrakan tapi untuk sementara tinggal di kos-kosan itu. Suatu saat dia pulang dengan memegang perutnya kesakitan. Katanya habis dimarahin atasannya. Dia mengerang kesakitan di kamar kos-kosannya. Lalu saya bingung harus berbuat apa untuk membantu dia. Lalu saya berpikir, mungkin hipnosis bisa membantu dia. Padahal saya nggak tahu seperti apa hipnosis itu. Saya lalu masuk ke kamar dia, saya bilang, coba kamu berbaring, luruskan badanmu, rilekskan badanmu. Dia luruskan, dia direkskan, saya bilang, sekarang kamu boleh tidur. Dan dia tidur. Nggak sadar sama sekali. Melihat kejadian itu saya kaget luar biasa Buya. Kok bisa begini? Saya keluar kamar, kebingungan di luar kamar. Saya masuk lagi, saya mengatakan sesuatu,
untuk sakit yang benar-benar nyeri di perutnya itu. Dan setelah itu saya pelan-pelan membangunkannya dan tiba-tiba saja dia bilang, "Kamu apakan aku? Sakitnya kok hilang?" Saya berusaha menutupi kebingungan saya sendiri. Lalu saya bilang, "Tadi kamu cuma saya rilekskan, mungkin dalam keadaan rileks itu sakitmu pergi." Setelah itu dia cerita pada penghuni kos yang lain bahwa saya punya semacam ilmu mantra sejenisnya gitu ya. Dan ketika orang mendengar praktek-praktek serupa yang saya lakukan di Jawa sana, mereka kadang-kadang mengatakan Hans itu punya perewangan, punya sesuatu yang dia bawa, hati-hati ya. Punya khodam kalau di sini. Punya khodam. Sejak itu saya jarang sekali memakai. Ya. Nanti sifat keakademisan saya hilang, Bu ya. Ya, begitulah saya mempraktekkan itu seperlunya saja sampai kemudian saya menulis buku yang diterbitkan Gramedia tentang hipnosis itu ya. Dan saya mendapat penguatan beberapa tahun kemudian ketika membaca satu buku dari leluhur saya di psikologi yang sangat terkenal yang namanya Carl Gustav Jung. Semua orang psikologi pasti tahu ini, tapi mungkin segmen buku ini nggak dibacakan. Dan malam ini saya bacakan karena di dalam buku ini diungkapkan apa itu hipnosis, apa itu prosesnya. Ya, baik, mohon ditayangkan PPT-nya. Ya, berikut. Ya, tadi cerita kehidupan pribadi saya. Nah, di dalam buku ini, judulnya Memories, Dreams, and Reflections, memori-memori, mimpi-mimpi, dan refleksi-refleksi, ini semestinya autobiografinya Carl Gustav Jung. Saya suka membaca buku ini karena dia orang yang sangat jujur, kejelekan-kejelekannya dia keluarkan, dia bukan orang yang menutup-nutupi masa lalunya, dia sangat terbuka. Dan di dalam buku ini, saya akan angkat satu tema yang terkait dengan hipnosis. Jadi saya akan membacakan, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa membayangkan saja bahwa yang berbicara adalah Carl Gustav Jung ya. Monggo, silahkan ke slide berikutnya. Ini salah satu bagian dalam buku ini ya. Dalam memberi kursus tentang hipnosis, saya biasanya menyelidiki riwayat hidup pribadi dari pasien-pasien saya, dan saya menunjukkan pada mahasiswa-mahasiswa saya di kelas. Ada satu kasus yang saya ingat betul. Seorang wanita paruh baya yang kelihatannya sangat religius, suatu hari datang ke saya, usianya 58 tahun. Dia datang dengan kruk, penyangga ya, karena dia lumpuh, ditemani pembantunya. Selama 17 tahun, dia sudah menderita lumpuh pada kaki kirinya yang menyakitkan. Saya memintanya duduk di kursi yang nyaman dan menanyai dia tentang cerita kehidupannya. Dia bercerita panjang lebar tentang sakitnya itu. Akhirnya saya memotong pembicaraan dan mengatakan, "Sudah cukup waktunya untuk cerita, sekarang saya akan menghipnosismu." Berikut. Saya hampir tidak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ketika dia menutup mata, dia masuk ke trans yang sangat dalam. Nah, saya jelaskan dulu istilah trans ini. Trans ini ketika kita lihat orang dihipnosis dan tertidur, dia mengalami yang dalam psikologi itu namanya trans. Jadi trans itu orang tertidur dalam keadaan disugesti ya. Nah, ketika dia menutup matanya, dia trans, sangat dalam. Saya heran. Kenapa bisa begitu? Tetapi saya tidak mengganggunya. Dia terus berbicara tanpa henti dan mengeluarkan cerita-cerita mimpi yang sangat penting dari dunia ketidaksadarannya. Saya baru bisa memahami ini setelah beberapa tahun kemudian. Saat itu terjadi, saya berpikir dia mungkin mengalami delirium. Delirium itu orang yang mengalami semacam gangguan mental dan mengigau, berbicara nggak karu-karuan, itu delirium ya. Suasana itu pelan-pelan membuat saya merasa tidak nyaman. Bayangkan di depan saya ada 20 mahasiswa yang sedang menyaksikan hipnosis itu. Berikut. Setelah setengah jam, saya berniat membangunkan pasien itu, tapi dia tidak mau bangun. Saya menjadi was-was.
Saya khawatir jangan-jangan saya tanpa sengaja malah membuat dia mengalami psikosis. Istilah psikosis di sini dalam psikologi itu berarti gangguan mental yang sudah sangat berat, itu namanya psikosis. Kalau yang ringan-ringan stres, depresi, kalau udah sangat berat namanya psikosis. Nah, saya butuh waktu sekitar 10 menit untuk berhasil membangunkannya. Saya berusaha menyembunyikan kegugupan saya di depan mahasiswa saya. Ketika wanita itu sadar, dia merasa pusing dan kebingungan. Saya bilang ke dia, saya ini doktermu, semuanya baik-baik saja. Dia lalu teriak, tapi saya sembuh. Dia melemparkan kruknya dan bisa berjalan. Saya merasa malu, tapi saya bilang ke mahasiswa saya, kalian bisa lihat sendiri apa yang bisa dilakukan dengan hipnosis. Sebenarnya saya tidak tahu sama sekali apa yang sedang terjadi. Itulah salah satu pengalaman yang mendorong saya meninggalkan hipnosis. Saya tidak paham apa yang sebenarnya terjadi, tetapi wanita itu memang sembuh, tetapi dia pergi dengan perasaan girang. Saya meminta dia untuk memberi kabar, karena saya khawatir penyakitnya mungkin kambuh dalam 24 jam. Saya sebenarnya skeptis, saya ragu, tetapi rasa sakitnya tidak kambuh. Saya harus menerima kenyataan bahwa dia sembuh. Nah, ini ciri ilmuwan sejati ya, di depannya sudah nyata-nyata seperti itu tetap saja ragu. Ya, di tahun berikutnya, kata Jung ya, saya kembali memberi kuliah dan wanita itu muncul lagi. Kali ini dia mengeluhkan rasa sakit yang luar biasa di punggungnya. Rasa sakit itu baru mulai muncul belakangan ini. Muncul pertanyaan dalam diri saya, apakah ada hubungan penyakit itu dengan kuliah yang aku berikan? Mungkin dia membaca pengumuman tentang kuliah ini di surat kabar. Saya perlu perjelas sedikit, di zaman kita ini kalau ada acara seperti acara saya dengan Buya itu kan lewat WA. Cukup dengan posting di WA. Di zamannya Carl Gustav Jung dipasang di surat kabar ya. Jadi Jung berpikir bahwa mungkin dengan membaca iklan di surat kabar itu yang memicu penyakitnya muncul. Saya lalu bertanya ke dia, kapan sakit punggungmu itu mulai dan apa yang menyebabkannya? Dia tidak bisa ingat apapun. Dia tidak tahu kapan munculnya. Akhirnya terungkap juga fakta bahwa sakit itu muncul, sakit di punggung tadi, muncul di hari dan di jam dia melihat pengumuman di surat kabar. Saya menghipnosisnya sekali lagi, dan dia secara spontan masuk ke dalam trans. Trans tadi itu tidur ya, tidur karena disugesti. Sesudah itu sakitnya hilang. Berikut. Kali ini saya menahan dia sesudah kuliah berakhir untuk tahu lebih jauh tentang kehidupannya. Terungkap bahwa dia punya anak laki-laki yang lemah secara mental, yang dirawat di rumah sakit tempat saya bekerja. Saya tidak tahu kalau itu anaknya, anak itu lahir dari perkawinan pertamanya. Itu anak satu-satunya. Dia dulunya berharap anak itu adalah anak cerdas, berbakat, dan berhasil. Ketika tahu bahwa anaknya mengalami masalah mental seperti itu, dia mengalami guncangan. Waktu itu saya masih seorang dokter muda dan ibu itu menganggapku sebagai sosok anak yang memenuhi semua harapannya. Dia ingin sekali menjadi ibu dari seseorang yang sukses, sehingga dia menjadikan saya sebagai anaknya, menggantikan anaknya yang cacat mental tadi. Saya menjelaskan ke dia tentang persoalan hidup yang dia alami. Dia bisa menerimanya dengan baik dan sakitnya tidak pernah lagi kumat. Nah, itu cerita dari Carl Gustav Jung bahwa hipnosis itu memang membantu, tapi pada level permukaan, pada level lebih dalam kita butuh menggali memang ada apa, ada beban apa yang dia bawa ya. Nah, baik, saya akan cerita apa toh hipnosis itu dalam lintasan sejarah. Jadi fenomena atau peristiwa hipnosis itu baru belakangan mungkin kita lihat cukup marak karena tayangan-tayangan media. Peristiwa ini sudah sangat lama, bahkan sebelum Masehi. Di semua kebudayaan ada orang-orang yang disebut penyembuh. Istilahnya itu syaman. Syaman itu orang yang dalam budaya tertentu dianggap sebagai penyembuh. Di Amerika misalnya, di suku Winnebago, suku Indian, itu ada orang yang menyembuhkan dengan meminta dia berbaring, pasiennya, lalu bernyanyi di samping pasiennya itu, dan pasiennya sembuh setelah terbangun.
Begitu juga beberapa suku lain di India sana. Di Mesir pun seperti itu kalau kita gali. Di Cina, di India semua ada peristiwa itu. Tapi belum disebut hipnosis. Barulah kemudian muncul dokter yang ada di depan kita ini namanya Franz Anton Mesmer di Jerman. Perhatikan tahunnya 1700-an. Di abad 18. Dia mulai mengilmiahkan fenomena seperti itu, belum ada namanya secara spesifik dalam ilmu pengetahuan. Tapi dia yakin betul ada energi universal yang dia beri istilah sebagai energi magnetis. Ya, itu mengaliri seluruh alam semesta termasuk badan kita. Kalau dia terhambat di badan kita, dia menjadi penyakit. Karena itu dia memberesi aliran magnetis itu di badan kita. Karena itu awalnya tidak ada istilah hipnosis, yang ada istilah magnetisme. Karena istilah magnetisme ini digunakan dan dipopulerkan oleh yang namanya Franz Anton Mesmer, istilah magnetisme ini kemudian berganti menjadi mesmerisme. Begitulah pengikut-pengikutnya kemudian menyebutnya mesmerisme. Jadi kalau kita buka kamus, istilah kunonya hipnosis itu adalah magnetisme dan mesmerisme. Barulah kemudian dokter lagi, saya mau tekankan istilah dokter ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini ilmiah ya. Dokter dari Scotland namanya James Braid, dia mulai menggeser istilah magnetisme dan mesmerisme itu dan memperkenalkan istilah hipnotisme. Karena dia menduga orang ini tertidur, dalam keadaan tertidur dia sembuh. Tapi dalam prakteknya dan dalam eksperimennya dia menemukan bahwa bukan karena tidur. Tapi karena orang itu terfokus pada sesuatu, imajinasinya hidup, dan dia menerima sugesti. Itulah yang membuat dia bisa mengalami kesembuhan. Karena itu dia bilang, saya mau ganti istilah hipnotisme dengan monoideisme. Mono itu tunggal, ide itu pikiran, pikirannya terarah betul ke satu hal. Mono, jadi fokus betul. Tapi istilah hipnosis itu sudah menyebar, nggak bisa ditarik lagi. Sehingga usahanya untuk mengganti hipnosis dengan monoideisme itu gagal. Dan sampai sekarang kita menggunakan istilah hipnosis. Jadi ini istilah yang nggak disetujui oleh orang yang mengemukakannya, seperti itu. Dan itu banyak dalam psikologi. Belakangan ini dalam psikologi ada istilah mindfulness, mungkin pernah dengar. Itu juga istilah yang keliru, tapi sudah terlanjur menyebar. Berikut. Nah, mari kita lihat hipnosis di zaman kita. Ini sudah macam-macam variasinya. Hipnosis dipakai di dunia forensik untuk membantu mengungkap kejahatan. Misalnya ada kecelakaan, lalu ada orang yang menyaksikannya, tapi hanya sepintas lalu saja menangkap plat mobil itu. Dalam keadaan hipnosis, memorinya itu menjadi sangat hidup. Karena apapun itu kita rekam kok. Nah, dia tersimpan di dalam dunia bawah sadar, masuk ke ketidaksadaran, tapi perekamannya itu kan ada yang sekilas. Lewat hipnosis, perekaman sekilas itu bisa dibuat sangat jelas, sehingga bisa membantu mengungkap kejahatan. Nah, penggunaan hipnosis seperti itu disebut hipnosis forensik. Nah, dalam dunia kedokteran pun dipakai untuk pengobatan rasa sakit terutama, rasa nyeri. Ya. Seperti yang saya lakukan tadi pada contoh yang saya ceritakan di awal, nah hipnosis itu disebut hipnosis medis. Hipnosis yang dipakai di psikologi disebut hipnosis klinis. Baik hipnosis medis yang dipakai di kedokteran tadi, maupun yang dipakai di psikologi dengan nama hipnosis klinis, itu secara umum disebut hipnoterapi. Tapi berbarengan dengan perkembangan hipnosis seperti itu, berkembang juga hipnosis hiburan yang main lucu-lucuan di televisi itu, ya. Tapi yang lebih terkenal seperti itu, akibatnya orang-orang yang berkecimpung di bidang pengobatan sering justru terkena dampaknya, ya. Orang-orang seperti saya. Jadi kalau ada yang datang minta hipnoterapi, mereka bilang, Pak, saya jangan disuruh guling-guling di lantai ya. Oh enggak seperti itu. Itu dampak ya akibat media yang begitu besar pengaruhnya. Oh iya, ada satu yang ketinggalan, hipnosis eksperimental. Ini hipnosis yang kita pakai dalam laboratorium. Jadi klaim-klaim atau apa namanya, orang yang bilang bahwa hipnosis bisa seperti ini, pasti bisa seperti ini, kita uji di laboratorium, enggak sembarangan.
Jadi setelah itu lewat ujian laboratorium, barulah kita mengatakan bahwa benar bahwa hipnosis bisa dipakai untuk ini. Enggak berani mengeluarkan pernyataan. Itu ciri orang-orang eksperimental ya. Itu yang saya lakukan misalnya di Undip itu saya mengembangkan alat untuk mengukur kedalaman sugesti seseorang. Jadi itu durasinya atau lama waktunya 40 menit di hipnosis. Setelah itu ketahuan Pak Afkar level sugestinya seberapa, ketahuan semua ya. Pak Tatu pun seperti itu. Itu kerjaan kami di bidang eksperimental. Jadi di sini kita bicarakan hipnosis yang ilmiah ya. Berikut. Nah, proses hipnosis, saya mau cerita sekarang kenapa hipnosis itu terjadi. Ini kelanjutan dari dialog saya dengan Buya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua ikuti dialog sebelumnya, itu nyambung semestinya. Dan pelan-pelan kita akan tersadarkan bahwa psikologi itu sangat dekat dengan tasawuf. Buya pernah bilang, itu dua sejoli yang belum dipertemukan. Nah, itu tujuan saya. Belum dikawinkan. Belum dikawinkan. Ya. Jadi psikologi dan tasawuf itu dua sejoli yang belum dikawinkan. Dan saya merasa ya bahwa jangan lama-lama lah dikawinkan. Seperti itu ya. Baik, saya ulas sedikit obrolan dengan atau dialog dengan Buya sebelumnya bahwa di dalam balik badan saya ini ada dunia sadar, ada dunia bawah sadar, dan ada dunia tidak sadar. Hipnosis ingin mengajak kita masuk ke dunia itu. Itu ya. Jadi perjalanan hipnosis pada dasarnya adalah perjalanan dari sadar menuju bawah sadar, menuju tidak sadar. Berikut. Nah, perhatikan di sini ada kata induksi. Induksi ini istilah yang hati-hati digunakan, lihat di mana dia digunakan, dalam situasi apa. Kan dalam filsafat juga ada induksi. Dalam dunia persalinan juga ya. Itu kenal induksi menjelang melahirkan. Induksi dalam hipnosis adalah proses membawa seseorang dari sadar menuju alam bawah sadarnya. Saya ulangi, itu induksi, proses membawa seseorang dari sadar menuju bawah sadarnya. Nah, untuk membawanya ke sana kita butuh alat bantu. Tadi Dr. James Brett itu sudah bilang alat bantunya sederhana. Orangnya bisa fokus enggak? Bisa. Kalau begitu dia bisa mendengarkan sugesti enggak? Bisa. Dia punya kemampuan imajinasi yang bagus enggak? Bisa. Besar kemungkinan dia bisa dihipnosis. Ketika dia sudah dihipnosis dan dia masuk ke dalam keadaan di mana dia terlihat tidur, bukan tidur, terlihat tidur, tidurnya lain dengan tidur di malam hari. Ini tidur tapi tetap bisa mendengarkan dan mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, tidur seperti ini disebut trans. Tadi dalam ceritanya Jung ada istilah trans itu ya. Saya ulangi, ada dunia sadar, bawah sadar, tidak sadar. Perjalanan dari sadar menuju bawah sadar itu namanya induksi. Alat bantunya adalah fokus, sugesti, dan imajinasi. Berikut. Nah, itu istilah zaman dulu ya. Istilah lebih modern karena kemajuan teknologi. Ketika saya ditanyakan oleh orang-orang dari kedokteran, apa toh trans itu? Saya akan menjawab, trans adalah kondisi di mana seseorang masuk ke dalam gelombang alfa dan theta. Jadi saya ulang lagi bahwa ketika ngobrol seperti ini, kita mikir ya, itu gelombang otak kita dalam keadaan beta, cepat sekali. Ketika kita mulai relaksasi, masuk ke gelombang alfa. Semakin tenang kondisi psikis kita masuk ke gelombang theta. Begitu tenangnya masuk ke gelombang delta. Nah, orang yang dihipnosis itu, kalau saya ditanyakan lagi-lagi secara medis, saya akan mengatakan orang itu berada di dalam gelombang alfa dan theta. Berikut. Nah, ini proses yang saya lakukan ya, ketika memberi perlakuan hipnosis ke seseorang. Saya ngobrol-ngobrol dulu, seperti Carl Gustav Jung tadi, ngobrol dengan ibu yang lumpuh itu. Lalu setelah itu, orangnya harus percaya ke saya. Ya. Dia harus melihat saya orang yang pantas dipercayai untuk memberi perlakuan ke dia, untuk memperlakukan, menangani dia. Kalau kepercayaan itu sudah terbentuk, barulah kemudian kita masuk ke induksi tadi.
saya rilekskan badannya. Induksi itu terbagi dua, ada yang cepat, ada yang bertahap. Nah, kalau kita nonton di televisi itu kesannya cepat, itu namanya induksi cepat. Dan itu memang perlu untuk membuat suasana menjadi mencekam, menjadi lebih heboh ya. Tapi ingat, orang yang diinduksi cepat itu orang yang level sugestinya sangat tinggi, gampang disugesti. Untuk orang yang nggak gampang disugesti, itu biasanya bertahap, pelan-pelan saja. Dan seorang yang berkecimpung di bidang psikologi, kedokteran, atau siapapun deh yang masuk ke dalam terapi, itu biasanya bertahap. Kita pelan-pelan memperlakukan kondisi psikisnya itu yang santun, pelan-pelan, nggak mengagetkan, nggak membingungkan. Ya. Nah, setelah diinduksi dia nantinya tidur. Tidur itu trans tadi. Ini bagian yang penting. Banyak orang yang meminta saya mengajarkan dia hipnosis, saya bilang, kalau kamu mau belajar hipnosis, pertama-tama bersedia saya ajarkan tentang ketidaksadaran. Karena kebanyakan orang itu mau belajar hipnosis tujuannya supaya orang tertidur. Misalnya lihat mata saya tidur, seperti itu ya. Saya bilang begini, ngajari kamu membuat orang tertidur itu gampang. Itu nggak penting, gampang sekali. Yang paling penting setelah tidur kamu mau apakan orang itu. Nah, itu yang paling penting. Justru hipnosis itu sangat bermutu ketika kita tahu kita mau mengapakan orang yang sudah tertidur itu. Nah, disitulah terapi berjalan, disitulah proses penyembuhan berjalan. Nah, setelah itu saya nggak langsung meminta dia pergi, saya cerita dulu pengalamannya seperti dengan Yung tadi saya ajak ceritakan apa yang kamu rasakan. Mungkin pusing, mungkin sakit kepala akibat perlakuan saya, itu saya harus bertanggung jawab untuk itu. Ya. Nah, di sepanjang proses tadi berjalan yang namanya sugesti. Sugesti itu kata-kata yang saya keluarkan untuk mengajak dia masuk ke bawah sadar dia, dan ketika dia masuk ke bawah sadar dia, kita lihat apa yang bisa kita sembuhkan di situ. Berikut. Nah, ketika satu orang menghipnosis orang lain, berarti ada dua orang yang terlibat. Nah, hipnosis jenis ini namanya heterohipnosis. Ada yang menghipnosis dan ada yang dihipnosis, namanya heterohipnosis. Kalau saya pribadi ya, saya nggak begitu menyarankan itu. Lebih bagus kalau setiap orang itu punya kemampuannya menghipnosis dirinya sendiri. Ya, itu namanya otohipnosis. Jadi jangan bergantung ke saya. Mungkin di awal satu kali pertemuan iya, tapi setelah itu kalau punya kemampuan melakukan sendiri kan dimanapun dia ada dia bisa melakukan untuk dirinya sendiri. Dan dalam otohipnosis ini seseorang harus punya kemampuan mensugesti dirinya sendiri, ya, bukan disugesti orang lain. Ya. Berikut. Nah, ini tokoh penting yang diabaikan dalam dunia hipnosis. Dia orang Prancis. Dia menyarankan yang penting itu otosugesti, otohipnosis, hipnosis dirimu sendiri. Jangan sampai membiasakan diri dihipnosis orang lain. Karena hipnosis terbaik itu saya sendiri menghipnosis diri saya. Jadi dia di zamannya itu banyak dimusuhi karena dia mempropagandakan self hypnosis itu. Dan dia bilang ada satu resep sugesti yang bisa dipakai oleh siapapun. Karena dia orang Prancis, dia memberi resep itu dalam bahasa Prancis ya. Dia bilang tous les jours à tout point de vue je fais de mieux en mieux. Dalam bahasa Inggris, day by day in every way I am getting better and better. Kalau saya Indonesiakan begini, katakan ke diri sendiri setiap hari, hari demi hari dalam segala hal saya semakin baik dan semakin baik. Itu diulang terus, enggak 1-2 hari, minimal 21 hari. Sekarang saya mengemukakan aspek penting dari hipnosis, selain sugesti tadi, selain fokus tadi, yang penting adalah pengulangan. Tanpa pengulangan gagal juga, ya, gagal juga. Nah, ketika saya bicara otohipnosis atau hipnosis diri sendiri itu atau otosugesti, anak-anak sekarang mungkin kurang akrab karena mereka ketularan satu novel terkenal di tahun 2000-an, judulnya itu Secret, rahasia. Di dalam novel itu atau buku itu diceritakan tentang law of attraction ini, hukum tarik-menarik. Jadi ketika saya mengeluarkan pikiran negatif, maka kondisi saya akan menjadi negatif.
Ketika saya mengeluarkan pikiran, apalagi kata-kata, apalagi tindakan positif, maka kehidupan saya akan menjadi positif. Jadi apa yang saya keluarkan, itulah saya. Intinya seperti itu. Dan itu sudah dikemukakan lewat sugesti diri atau hipnosis diri. Itu sama saja kok ya. Law of attraction, hukum tarik-menarik dengan hipnosis diri. Mungkin muncul pertanyaan berikut, seperti apa prosesnya? Ya. Ini saya tunjukkan proses asli dari Emile Coué tadi, orang Prancis itu. Kalau mau menghipnosis diri sendiri, tahapannya seperti ini. Ya, nanti mungkin Buya membantu mencerahkan kita apa bedanya dengan doa. Ya. Satu, siapkan sugesti positif yang akan ditanamkan ke alam bawah sadar. Misalnya saya orang nggak percaya diri, saya buat sugesti positif, saya percaya diri, saya percaya diri. Bisa spesifik, tapi disarankan buat yang sesuai dengan yang diberikan oleh Emile Coué tadi. Hari demi hari, dalam segala hal, saya semakin baik dan semakin baik. Itu yang disarankan Emile Coué. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita ada masalah yang sifatnya darurat. Misalnya saya membaca message WA, dan itu buat saya sangat tersinggung, gejolak emosi saya sangat berat. Emile Coué bilang, ucapkan kalimat ini, bahasa Perancis, syapas. Syapas itu bahasa Inggrisnya it is passing. Bahasa Indonesianya lewat, seperti itu. Diulang berkali-kali. Biar emosinya itu, gejolaknya berkurang, intensitasnya berkurang, powernya. Ya. Nah, tutup mata dan rilekskan badan di kursi dan tempat tidur. Ucapkan sugesti positif dengan pelan dan fokus, seperti sedang berdoa. Nah, di sini dia gunakan kata seperti sedang berdoa. Hidupkan imajinasi di saat mengucapkan itu. Jadi kalau saya mengucapkan saya percaya diri, saya mungkin bisa membantu dengan imajinasi saya sedang berbicara di depannya Buya, ya. Dan saya percaya diri ketika saya berbicara di depannya Buya. Ya. Saya hidupkan imajinasi itu. Setelah itu, masuk ke dalam sugesti tanpa mengharapkan apa-apa. Ya. Masuk ke dalam sugesti, nggak usah mengharapkan saya sembuh, hayati sugesti itu. Abaikan penyakit atau problem psikologis yang sedang mengganggu Anda, ulangi sampai 20 kali, pengulangannya tidak mekanistis, tapi dihayati. Jadi diulangi bukan pengulangan yang monoton, enggak disadari, tapi disadari. Lakukan itu 2 kali sehari, siang dan malam. Itu saran dari Emile Coué. Berikut. Nah, tren ilmiah saat ini, saya mau tunjukkan ya, apa yang terjadi dalam lingkup ilmiah saat ini. Berikut. Nah, perhatikan. Di dalam diri kita ini ada yang namanya sel-sel saraf, istilahnya itu neuron. Dosen saya dulu di Inggris itu seorang ateis yang kemudian menjadi spiritual setelah menyaksikan ternyata sel-sel saraf yang jumlahnya miliaran itu berkomunikasi dalam kita. Dan ada jalurnya. Anda mungkin pernah ke suatu lahan yang nggak digarap, di situ rumput liar. Tapi beberapa kali Anda melewati jalur itu akan terbentuk pola. Sel-sel saraf di badan kita pun seperti itu. Neuron-neuron seperti itu. Nah, orang yang terbiasa berpikir negatif, dia akan membuat pola itu. Sehingga ada apa-apa, pikirannya secara cepat berjalan di pola itu. Dan itu bisa diubah. Ya. Dalam dunia spiritual dikatakan bahwa dengan seringkali berdoa, itu bisa menggeser jalur itu, dan itu bisa dibiarkan, bisa ditinggalkan. Kita bisa buat jalur-jalur yang baru dalam sistem alur informasi yang dibawa oleh neuron yang jumlahnya miliaran itu. Sekali lagi saya mau tekankan, neuron di badan kita itu berkomunikasi. Itu sebabnya ilmuwan-ilmuwan sekarang bisa menjadi sangat spiritual. Karena mereka menyaksikan sendiri dengan mata mereka, barang yang nggak kelihatan itu ternyata komunikasi. Komunikasi. Berikut. Nah, sebagai penutup, dalam psikologi, ya, saya ambil pembagian dari seorang pakar namanya Huston Smith. Dia menulis buku tentang agama-agama dunia. Dia bilang kalau kita melihat manusia secara utuh, dia terdiri dari badan. Di balik badannya itu ada mind. Mind itu pikiran, perasaan, emosi, imajinasinya. Tapi itu belum apa-apa.
Di baliknya itu ada soul, jiwa. Di baliknya itu ada roh atau spirit. Nah, itulah sebabnya kenapa saya senang dalam dialog seperti ini, karena psikologi itu berbicara pada wilayah body and mind, badan dan pikiran, perasaan, emosi, imajinasi yang ada di dalamnya. Tapi belum menjangkau soul dan spirit. Untuk menjangkau itu psikologi harus rendah hati untuk membuka dialog atau romantis-romantisan lah dengan dunia spiritual itu. Ya. Nah, saya kutipkan sebagai penutup kalimat dari Jalaluddin Rumi. Out beyond ideas of wrongdoing and right doing, there is a field. I will meet you there. Jadi pikiran main kita itu sukanya melihat orang buruk atau jelek, selalu melihat dua arah itu. Dan kita dikekang oleh kebiasaan itu, menilai orang lain. Dan penilaian apapun ujungnya selalu baik buruk, baik buruk, baik buruk. Jalaluddin Rumi bilang, di seberangnya penilaian baik dan buruk ini ada lahan di situ. Saya akan ketemu kamu di sana. Itulah dunia spiritual dan dunia psikologi. Masih banyak bermain di wilayah ini. Judgment, baik buruk gitu ya. Ketika saya ketemu klien-klien yang datang untuk konseling, itu penuh dengan judgment dan penilaian itu. Dan Jalaluddin Rumi paham betul itu, tapi dia bilang, di seberangnya itu ada suatu tempat di mana nggak ada lagi seperti itu. Saya ingin menemuimu di sana. Saya tutup dengan kalimat dari Jalaluddin Rumi itu, dan monggo Buya Sakur, segala apapun yang saya sampaikan tadi monggo dikomentari dan ditanggapi. Terima kasih Buya. Iya, luar biasa. Sebuah ungkapan yang sangat luar biasa tentang hipnosis dan juga sugesti. Ternyata bukan hal yang sangat simpel atau sederhana. Banyak hal yang di dalamnya kemudian bisa terungkap. Malam hari ini kita menjadi orang baru lagi tentang bagaimana mengetahui hipnosis dan sugesti. Nah, sekarang kita tinggal menyisakan satu kata doa. Ini adalah bagian dari Buya, atau juga mungkin Buya akan mengomentari hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Han. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya saya sangat asyik banget tadi mendengarkan paparan dari Pak Profesor Hans. Kita mencoba ingin menjelaskan tentang sugesti itu memberi pengaruh atau pandangan ya dari satu pihak kepada pihak lain. Saya ke Pak Han pada saya, atau saya kepada pasien saya. Nah, pihak yang dipengaruhi nanti akan bergerak mengikuti secara sadar atau tidak sadar. Bisa sadar, bisa juga tidak sadar, tanpa berpikir panjang ya. Kemudian nanti pada abad ke-19 William James itu menggunakan suggest secara harfiah ya, artinya memberi saran, sementara suggestion berhubungan dengan pemikiran. Jadi di situ dalam ilmu konjugasi memang suggest ini kan verb, kata kerja, kalau suggestion kan gerund ya. Dalam konjugasi bahasa Arab juga sama, tidak mesti kata kerja ketika dikonjugasikan menjadi adjektif, menjadi sifat atau menjadi isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya, tidak mesti sama, bergeser. Umpamanya qalilun itu sedikit ya, kita konjugasikan dengan sisi tambahan 3 huruf di awal, alif, sin, dan tak, menjadi istaqalla, ya kan? Artinya menganggap kecil, artinya meremehkan. Tetapi begitu sudah berbentuk gerund, istiqlal, itu artinya kemerdekaan. Jadi masjid Istiqlal itu namanya masjid kemerdekaan. Dalam segala macam bahasa ada. Ya, seperti juga kata falaha. Ulaika humul muflihun, bahagia kan. Tapi begitu dalam bentuk gerund, filaha artinya pertanian. Jadi sudah bergeser.
Ini mungkin William James pernah belajar bahasa Arab barangkali. Tapi ini abad ke-19 ya. Kemudian dalam memahami sugesti juga ada istilah direct suggestion dan ada juga indirect suggestion. Nanti bisa kita bicarakan. Kemudian definisi ada dua. Kalau definisi sugesti secara umum itu memberi pengaruh yang hampir tidak kentara yang dialami seorang tanpa disadari, di mana sumber pengaruh itu berasal dari orang yang mengakibatkan timbulnya respon itu. Itu yang umum seperti itu. Secara teknisnya nanti sugesti secara teknis, jadi lughatan wa syar'an, definisi ada definisi bahasa, ada definisi syar'an, yaitu komunikasi bermakna, bertujuan yang secara sengaja, terstruktur dan sistematis dilakukan seorang, itu bisa disebut dengan hipnotis, orang yang disebut hipnotis, atau juga suggestor, atau juga operator, juga sama bisa itu. Kemudian hipnoterapis dilakukan terhadap orang lain disebut sebagai subjek atau klien, dengan tujuan membangkitkan respon secara sukarela. Kemudian kepatuhan dan ketelitian nanti ketika kita mensugesti. Ini saya bercerita dulu. Ada seorang pasien saya sebut aja namanya Kasih, orang Kempet. Orang Kempet itu tangganya pakai Yunus itu, dia stres, dia gila. Di tengah saya memberikan sugesti, saya katakan bahwa di alam dunia ini tidak ada orang yang sangat sayang kepada kamu kecuali suamimu. Dia sangat sayang sekali. Sayangilah dia. Apa yang terjadi? Bukan disayang, malah ditendang suaminya. Nah ini dalam istilah psikologinya, yang pertama itu namanya yang immediate, yaitu disuruh menyayangi suaminya, lalu dia melakukan. Disuruh ngambil garpu, pergi datang bawa garpu. Tetapi yang kedua ada lagi yang immediate. Disuruh ngambil kursi, bawanya bangku. Disuruh sayang, malah ditendang suaminya itu. Langsung dulu hatinya sampai hampir pingsan suaminya itu. Itu terjadi. Itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut mengapa terjadi ada immediate yang ada immediate macam itu. Kemudian sugesti itu tadi dijelaskan, itu jenis-jenis sugesti ya, autosuggestion atau self suggestion ya, autosuggestion itu yang paling penting, bahwa pada akhirnya kita jangan bergantung kepada siapapun, kalau bisa kita sendiri. Termasuk juga saya ini Pak Ibnu sering bukti, selagi saya masih bisa melakukannya, saya lakukan sendiri. Kenapa harus merepotkan orang lain? Orang juga punya kerepotan masing-masing kok. Jadi jangan mengandalkan kepada siapapun, supaya kita ada membangun self confidence itu ada. Ya, bagaimanapun juga, toh tidak selalu orang bersama kita kok. Ya, baik orang tua, ibu, bapak, ya teman dan sebagainya. Kemudian yang kedua heterosuggestion. Jadi mungkin Pak Profesor Han menerangkan dua jenis sugesti, autosuggestion dan heterosuggestion. Ada lagi nanti hypnotic suggestion. Yang keempat ada namanya post hypnotic suggestion. Ada lagi pre-hypnotic suggestion, ada direct suggestion, ada indirect suggestion, ada non-therapeutic suggestion, dan yang kesembilan itu therapeutic suggestion. Nah, kemudian seperti saya tadi dituntut untuk menjelaskan, saya kira sugesti dengan doa itu juga punya persyaratan-persyaratan yang sama sesungguhnya. Oleh dua orang yang tidak pernah bertemu, yang satu itu psikolog, yang satu sufi, tapi pikirannya sama. Ya, kita kawinkan hari ini. Itu satu, pertama supaya sugesti dapat mudah diterima. Pertama, kalimat yang positif.
tujuan-tujuan yang positif, yang produktif, jangan yang destruktif. Yang positif, jangan yang negatif. Yang baik, bukan yang buruk. Kemudian yang kedua adalah sebuah alur. Jadi kita harus tahu alurnya. Ketika mensugesti seseorang, itu jangan ujuk-ujuk langsung to the point. Kita harus tahu persoalannya apa. Jadi ada alurnya. Seperti kita juga, saya dalam menyampaikan beberapa puisi Gelombang Cinta, itu sering ada bertanya, Buya kok tiba-tiba dia melompat gitu. Berarti alurnya kan melompat. Padahal sengaja dalam sastra itu supaya ada refreshing, supaya orang tidak jenuh di satu yang jalan. Jadi jalan tol juga pasti dikasih benjolan-benjolan juga. Supaya kita, karena konsentrasi kita ini yang normal itu 10 menit lah. Ya. Kalau anak-anak 5 menit sudah imajinasinya masih melompat-lompat. Ya gitu kan. Nah saya punya keistimewaan, saya bisa konsentrasi saya bisa berjam-jam. Ketika saya baca buku, kalau belum dibuang ya bukunya ya kalau saya gitu. Saya bisa semalam suntuk sampai subuh Pak Abdullah. Saya itu tidak akan terganggu dengan apapun juga. Ya, jadi akhirnya kecerdasan seseorang itu bisa diukur dari seberapa lama dia bisa berkonsentrasi. Jadi sebabnya anak-anak itu tidak paham penjelasan Pak Profesor Han. Karena dia tidak konsentrasi, dia mikir sendiri, dia ngalir sendiri. Yang terdengar hanya separuhnya, makanya nggak paham gitu. Nah itu salah satunya. Jadi ada pelatihan khusus untuk memperpanjang masa konsentrasi itu. Kemudian yang kedua adalah repetisi dan penekanan, itu penting, repetisi, dan diulang-ulang semacam itu. 21 hari ya. Nah itu dalam doa namanya aurad. Aurad itu artinya dibacanya, baca Bismillahirrahmanirrahim, itu 786. Nah dalam ilmu tasawuf itu namanya aurad, itu dihitung dari jumlah vibrasi setiap huruf. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu 786. Kalau Ya Rozak itu 308. Ro itu berapa, ya, Za itu berapa, Alif berapa, Qaf berapa, jumlahnya 308. Jadi Aba, Jadun, Hawazun, Hato, Yakub, Lamanu dan sebagainya, itu setiap huruf itu ada vibrasinya berbeda-beda. Yaitu diulang-ulang. Nah makanya ada yang seminggu, ada yang 40 hari, nanti tergantung kepada kasusnya. Ya, kalau sekedar bisa makan saja ya cukup seminggu. Kalau pengen berkecukupan ya 40 hari itu. Kalau pengen kaya raya ya mungkinnya 3 tahun lah gitu. Itu dari penekanan, itu sugesti. Kemudian juga yang tadi pertama, doa itu sudah pasti. Ketika kita berdoa, ya berdoa yang minal ijabiyat, hal-hal yang positif dong. Minta pada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan untuk membantu orang-orang miskin di sini. Ya, jangan hal yang negatif. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya uang bisa nginap di Alexis. Ya kan nggak mungkin terjadi. Udah kali saya berikan kekuatan buat noncok Pak Amrul lah gitu. Saya kira itu bukan tempatnya. Itu gagal ya. Karena kita secara alami manusia itu ada yuladu alal fitrah. Kita terlahir dalam keadaan baik semuanya. Dalam putih itu baik, nggak mungkin. Kemudian juga sebuah cerita. Dalam berdoa juga sama, kita harus alurnya apa ceritanya, asal muasalnya bagaimana. Ya, itu secara kronologis itu mesti jelas, ya prosesnya mesti jelas. Kemudian juga yang ketiga itu mesti diulang-ulang, jangan sekali, terus berkali-kali, berulang-ulang. Dalam sahabnya, selagi pintu Tuhan belum dibuka, jangan bergeser, biarkanlah kau bersimpuh di situ. Ya, yakinlah bahwa pintu Tuhan akan dibuka nanti. Itu. Dan ada penekanan. Penekanan itu kepada diri kita sendiri meyakini bahwa doa kita akan dikabul oleh Tuhan. Tanpa keyakinan itu nggak mungkin dong. Seorang yang melakukan hipnosis juga sama. Dia punya keyakinan orang ini bisa sugesti. Dan kedua orang itu sendiri juga memberikan kepercayaan. Kalau tidak ya bagaimana bisa? Orang tidak tahu bahwa saya kan dianggapnya kan
Kalau orang yang masih mengatakan Buya Sakur itu bisa apa sih? Kalau dia meyakini saya tidak bisa apa-apa, percuma saya memberi kepercayaan, nggak akan bisa kok. Nah, tapi kalau datang ke sini, datang sampai kiai, saya pertama datang ingin bersilaturahmi, kedua minta doa, percaya. Nah, makanya seringkali pas yang datang ke sini itu belum saya kasih solusi, baru ngobrolnya saja sudah 50% sembuh, Pak. Gitu ya. Itu seperti sugesti macam itu. Ya, jadi sugesti dalam keadaan terjaga, tidak perlu dalam keadaan tidur. Nah, ini mungkin nanti bisa disinggung dengan teori Sigmund Freud yang menolak sugesti itu sendiri. Dia punya lebih baik menggunakan free association daripada kita menggunakan hipnotis semacam itu. Kemudian yang keempat adalah emotional value. Ada nilai emosi yang kita yakini sesuatu. Kenapa Anda minta seperti itu? Kenapa Anda pengen ngemat perempuan itu supaya mau dikawin sama kamu? Ya kan gitu. Ada nilainya. Kenapa? Ya, ketika hal-hal yang sifatnya positif dan spiritual, karena dia anak keturunan orang yang baik-baik saja. Kemudian perempuan itu hafal Quran, berarti ya. Tapi kalau karena dia hanya cantik, itu lebih sulit. Silakan buktikan. Jadi ada emotional value di situ yang membuat kita bersungguh-sungguh. Makanya di dalam berdoa juga diperlukan bersungguh-sungguh sama seorang pelaku atau operator itu, dia harus punya self confidence tinggi, dia yakin bahwa ini bisa saya garap, ini saya bisa lakukan. Dan orang itu pasti akan terhipnotis oleh saya. Makanya dalam berdoa juga sabda Rasulullah, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu, di hatimu ada keyakinan bahwa doamu akan dikabul oleh Tuhan. Itu sangat penting sekali. Ya, tidak bisa coba-coba, nggak bisa, ini masalahnya. Kemudian yang kelima itu mudah dipahami dalam berdoa. Dalam sugesti juga sama. Lebih mudah mengesugesti seseorang itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang itu. Apalagi orang itu uneducated ya. Ya, pakai bahasa Semarang silakan. Pakai bahasa Dermayu apalagi cemerak gitu. Kunyuk gitu ya, dengan bahasa ibu gitu. Ya. Saya sering sekali menyinggung persoalan salah kaprahnya orang berdoa. Mereka mencari doa-doa yang takbir kalimatnya itu yang indah-indah. Saya juga punya segudang doa yang kalimatnya indah-indah. Enggak ada yang saya pakai kok. Karya sastra boleh, ya kan? Nah, tapi yang penting adalah bisa kita pahami. Bayangkan seseorang berdoa di atas mimbar. Setengah jam masih belum selesai. Sampai saya aminnya siapa ini? Amin. Amin. Allahumma. Yang dibaca apa? Doa atasah, doa nur buat, doa kunut. Semua doa dibaca semuanya. Ternyata ketika saya tanya, apa yang kau minta? Nggak tahu. Banyak sekali acara doa setelah selesai acara, namanya juga acara doa ya. Acara seremonial. Di akhir acara penutupan ini dengan doa disampaikan oleh Bapak Kiai Tato. Nah, ternyata dia menghafal doa yang tidak tahu maknanya. Ini gagal. Lah bagaimana Tuhan nggak bingung? Kamu minta apa? Nggak tahu katanya. Minta apa? Nggak tahu. Itu. Kemudian ada lagi doa sambil bernyanyi. Ya Rabbana, ya Rabbana. Ada ceritanya, ada seorang Muslim lewat gereja, dia lagi nyanyi, ya ada kur ya di gereja. Itu apa itu? Oh itu lagi sembahyang. Masa sembahyang dengan nyanyi? Rupanya ada orang Kristiani yang mendengar juga. Kok menghina banget cuma saya kalau nyanyi. Suatu ketika dia lewat masjid juga, lewat masjid. Ya Rabbana, ya Rabbana. Nyanyi juga aku sama.
Jadi nggak usah lah misalnya menghina, ngapain sih menghina kan gitu. Nah, dan memang sesungguhnya memang dulu ketika orang, saya cerita waktu masa music jazz ya sebagai pengantar spiritual itu sudah saya katakan bahwa memang dulu ketika orang beribadah, ketika musik itu ada di tempat peribadatan, dikemas dengan tari-tarian, dengan musik, nyanyian itu menambah khusyuk ibadah dulu. Nah, ketika musik keluar dari tempat peribadatan, maka berkembanglah menjadi musik pop, musik jazz, country dan sebagainya kan, sampai dangdut, koplo dan segala macam. Itu kan perkembangan semacam itu. Ya, jadi artinya layakkah Anda berdoa kepada Tuhan dengan bernyanyi semacam itu? Mungkinkah Pak Afkar datang kepada saya, aduh Buya tolonglah saya pinjam uang 5.000 saja. Saya kira nggak saya kasih, saya tampar tuh mukanya. Iya, jadi mensugesti orang juga sama, nggak usah dengan lagu, pokoknya dengan bahasa ibu dan to the point langsung. Itu kan lebih kena. Dengan kemudian juga stressing ya, harus dengan bahasa yang gagah. Bahwa itu adalah orang yang klien itu adalah bawahan Anda, dia akan siap melaksanakan perintah Anda yang ada kegamangan. Ya, dan oleh karena itu pakailah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh sang klien. Ya, seorang waliullah yang minta hujan itu, raja dan rakyatnya minta doa istisqa berulang-ulang, berhari-hari, berminggu-minggu, nggak pernah dikabul. Akhirnya ada saran dari seorang ulama besar, udah percuma nggak bakal dikabul, kamu dosa melulu. Masih mending minta tolong sama Syekh Abdullah aja, dia yang berdoa, dia pasti dikabul kok. Dipanggil, suruh berdoa, apa bilangnya? Ya Allah, apakah engkau sudah tidak bisa bikin hujan lagi? Kalau nggak bisa, terus terang aja hujan nggak bisa. Tapi saya bertanya, ya Allah bertanya, apakah engkau tega melihat makhlukmu kelaparan kalau seandainya panen ini gagal? Belum selesai udah jatuh. Saya kira dalam sugesti juga seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian juga jangan melanggar etika dan norma. Itu juga penting karena pasti akan ada penolakan. Karena semua orang juga meyakini adanya norma-norma etika itu ada. Sejahat-jahatnya manusia, norma-norma etika itu masih diyakininya kok. Hanya dia yang memanipulasi sendiri. Saya kira mungkin itulah perkawinan antara doa dengan sugesti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.